Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenalkan nama saya Niputu Karyaningsih SPD. Saya sebagai guru bimbingan konseling di SMP Negeri 6 Singaraja, dan saat ini saya juga sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 bimbingan konseling Universitas Pendidikan Indonesia tahun 2023 dengan nomor peserta PPG 2010302401 dan NIM peserta PPG saya 2302720. Pada kesempatan kali ini saya membuat video layanan bimbingan kelompok dengan 7 peserta didik kelas 7 dengan teknik diskusi kelompok. Video ini dengan tujuan untuk uji kinerja UKM PPG periode 4 tahun 2023. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ayo silakan masuk. Selamat pagi anak-anak. Pagi, semangat hebat. Semangat semuanya ya. Bagaimana kabar kalian semuanya? Baik. Oke, sehat-sehat ya. Sudah sarapan semuanya? Belum, ada yang belum, ada mungkin yang sudah ya. Oke, Ibu ucapkan terima kasih atas kedatangan kalian untuk mengikuti layanan bimbingan kelompok ya, anak-anak ya. Nah, sebelum mulai kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kegiatan hari ini berjalan dengan lancar. Siapa yang mau pimpin doa? Mungkin siapa yang mau? Ya, silakan. Sebelum mulai kegiatan, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keinginan masing-masing. Doa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Dede. Nah, ini kalian kan satu kelas ya? Ya, kelas berapa? Nah, sudah saling tahu kan nama-nama semuanya? Nah, biar mempererat lagi, biar saling tahu lebih dalam lagi, kita perkenalan dulu ya sama-sama. Kita mulai dari Bagus. Bagus, perkenalkan misalnya, nama saya Bagus, hobi saya apa? Oke? Sudah? Oke, kita mulai dari Bagus. Perkenalkan, nama saya Dede Bagus Demuka, hobi saya main game. Oke, hobinya Bagus main game. Ya, dilanjutkan. Perkenalkan, nama saya Ibu Purnamaya Raka, hobi saya main game. Hobi saya main game. Ada juga main game. Bagus main game. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Komang Bagus Prasetan. Kamu masih tetap jiwa, hobi saya bermain layangan. Bermain layangan. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Septiani, hobi saya membaca. Apa tadi? Ya, Membaca. membaca. Lanjut lagi. Perkenalkan, nama saya Putri Jessica Soyarani. Saya biasa ngisi waktu luangku dengan masak. Memasak. Oke, lanjut. Perkenalkan, nama saya Putri Prasetyani, hobi saya memasak. Memasak. Perkenalkan, nama saya Komang Gladys Samara Kusuma, hobi saya kadang gadget, Kadang gadget. kadang memasak, kadang memasak. Banyak perempuan-perempuannya suka masak ya. Nah, kebanyakan laki-lakinya suka main game ternyata. Adalah yang satu. Oke. Nah, sudah kenal kan semuanya? Sudah tahu juga hobinya sama-sama ya. Nah, sekarang kita melakukan SPT dulu biar lebih semangat. Ya, nanti SPT-nya itu kita seperti bermain game, ya anak-anak ya. Nah, misalnya ikuti apa yang Ibu katakan. Permainannya seperti itu. Ikuti apa yang Ibu katakan. Nah, mulai dari sekarang misalnya bebek-bebek, ayam-ayam, bebek-bebek, ayam, bebek, ayam. Berapa ayamnya? Berapa ayamnya? 8. Berapa ayamnya? 4.
Oke, fokus ya, fokus. Ikuti apa yang ibu ucapkan. Ikuti, clue-nya adalah ikuti apa yang ibu ucapkan. Oh ya, bebek. Ikuti. Bebek. Ayam. Bebek ayam. Bebek. Ayam. Berapa bebeknya? Oke, sudah fokus semuanya. Ya, jadi seperti itu. Jangan dihitung bebeknya berapa, ayamnya berapa, nanti dihitung kalian. Oke. Nah, sekarang mungkin sudah pernah ada yang mengikuti bimbingan kelompok? Sudah pernah? Sudah ada yang pernah ikut bimbingan kelompok? Belum ya? Baru hari ini aja. Baru hari ini ikut bimbingan kelompok. Jadi dijelaskan bimbingan kelompok itu apa ya? Nah, bimbingan kelompok ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang, ya, dengan memanfaatkan dinamika kelompok. Dinamika kelompok. Ada yang tahu dinamika kelompok itu seperti apa? Oke, ada yang tahu? Ya, jadi di sini kalian bebas untuk memberikan pendapat, memberikan saran seperti itu ya. Jadi silahkan kalian terbuka untuk memberikan sarannya apa, terus pendapat kalian di sini apa, seperti itu ya. Nah, sekarang kita melaksanakan bimbingan kelompok itu selama 40 menit ya anak-anak. Ya, kita sepakati ya, 40 menit. Ya, dari sekarang kita melaksanakan bimbingan kelompok itu 40 menit. Ada yang masih keberatan mungkin? Ya, oke. Nah, sebelum beralih ke topik intinya, nah di sini ada bimbingan kelompok itu ada tujuannya anak-anak. Ya, yaitu tujuannya itu untuk menyelesaikan permasalahan peserta didik secara bersama-sama. Jadi kita memecahkan permasalahan secara bersama-sama di sini. Ya, nah terus di bimbingan kelompok ini ada namanya beberapa asas. Yang pertama itu adalah asas kerahasiaan. Jadi apapun yang kalian omongkan di sini itu diharapkan jangan sampai disampaikan kepada orang lain. Jadi cukup kita bertujuh saja yang tahu ya apa yang kita omongkan hari ini. Ya, terus di sini juga ada namanya asas keterbukaan. Ya, asas keterbukaan itu kalian terbuka untuk membicarakan apa topiknya, permasalahannya, ya, temanya hari ini seperti itu. Kemukakan apa yang kalian ketahui tentang topik tersebut, seperti itu ya. Terus ada kesukarelaan. Kesukarelaan di sini kalian secara sukarela datang untuk melakukan bimbingan kelompok, seperti itu, tidak dipaksakan. Ya anak-anak ya. Nah, terus sekarang topiknya kita itu adalah masa remaja, masa perubahan. Ya, jadi topiknya masa remaja dan masa perubahannya. Terus saat kalian mendengar masa remaja, apa yang ada di pikiran kalian? Saat mendengar masa remaja, apa yang di pikiran kalian? Masa mencoba-coba. Oke, bagus, benar bagus. Nah, namanya ya Bagus Jaya ya. Ya benar. Masa mencoba. Ada yang lagi yang tahu? Ya, Rangga. Masa peralihan anak-anak remaja. Masa peralihan ke anak-anak ke remaja. Wah, ternyata sudah sudah beberapa ada yang tahu itu masa remaja itu seperti apa. Nah, mungkin ada yang melengkapi lagi. Perubahan bentuk tubuh. Perubahan bentuk tubuh. Ya, bagus juga. Oke, tepuk tangan untuk ketiganya ya. Bagus, Rangga dan Bagus Praseta. Oke. Nah, itu sudah benar itu yang disampaikan oleh Bagus
oleh perubahan tertentu dalam perkembangan manusia. Oke, ya dilengkapi dengan Gladys ya. Jadi masa remaja itu adalah teori yang unik. Dan di sana ada perubahan dan perkembangan manusia seperti itu. Terus sekarang kira-kira kita sudah mengartikan itu masa remaja itu apa? Sudah paham kalian? Sudah. Nah sekarang umur berapa orang memasuki masa remaja? 11 sampai 20 tahun untuk remaja. 11 sampai 20 tahun untuk remaja. Kira-kira umur kalian berapa? Tahun ini 13, ada yang 14, ada yang ada yang 15. Nah, berarti 13 antara 14 aja ya. Berarti kalian sudah termasuk masa remaja. Nah, masa remaja kita biasanya mengenal apa kata-katanya yang lebih akrab kita kenal? Ya, puber. Ya, puber itu umur berapa kira-kira? Seseorang memasuki masa pubertas 9 sampai 10 tahun dan berakhir pada usia 15 sampai 16 tahun. Oke, ya bagus jadi ya. Jadi masa remaja itu mulainya usia 9 sampai 10 tahun. Itu berarti usia kalian masih sekolah dasar ya, dari SD ya. Terus sekarang 15 sampai 16 tahun berarti kalian masih untuk SMA itu masih mengalami pubertas. Jadi umur kalian di sini ini sudah mulai puber seperti itu. Terus masuk di pubertas kan sudah 9 sampai 10 tahun. Nah, kira-kira saat kalian dari SD sekarang sudah SMP, perubahan apa yang kalian alami saat pubertas? Seperti perubahan fisik, seperti adanya di perempuan darah yang membesar, terus yang laki-laki itu jakun, cewek sama cowok itu apa tuh kayak tumbuh rambut halus itu di bagian tertentu, terus yang cowoknya di masa pubertas pertama itu nggak perlu dibasah, kalau cewek itu nggak perlu. Ya, benar ya pertanyaan berbeda ya. Nah, itu salah satu perubahan fisik. Nah, terus ada lagi perubahan apa lagi? Perubahan mental. Kayak perubahan mental. Lebih kreatif, lebih banyak ide sama memiliki gagasan menarik. Ya, banyak ide, gagasan yang menarik seperti itu ya. Itu berarti baru ada perubahan fisik, ada perubahan mental. Kira-kira ada lagi perubahan? Ya, Rangga? Perubahan sosial. Perubahan sosial. Kira-kira contohnya apa Rangga perubahan sosial? Ingin diampuni, dihargai, diperhatikan, senang melakukan kegiatan bersama. Ya, jadi coba kalian ingat-ingat pada usia seperti ini kalian ingin berkelompok ya, punya kelompok, punya grup-grup seperti itu ya. Terus senang dipuji sama teman-temannya, senang dibilang cantik, senang dibilang ganteng seperti itu ya. Ada lagi tadi udah fisik, terus mental, sosial. Ada lagi? Ya. Selanjutnya ada perubahan psikis, mulai tertarik dengan lawan jenis, mudah tersinggung, wanita mempercantik diri, terus tuh lebih senang kumpul di luar rumah, rendah diri, pemalu, cemas, dan salah tingkah laku bila menghadapi lawan jenis. Ya, itu perubahan apa? Psikis ya, seperti Ibu bilang tadi, perubahan psikis itu jadi senang dibilang cantik, dibilang ganteng, ya, senang kumpul-kumpul seperti itu. Ada yang tidak senang dibilang cantik sini? Ada yang tidak senang? Oke. Kenapa tidak senang dibilang cantik ini? Soalnya kayak orang tuh kadang kita kan nggak tahu kalau mereka tuh kayak merasa kasihan sama kita yang terlalu mudah kayak dia itu makanya kasih semangat kita gitu. Biasanya lebih baik dari dipuji daripada soalnya saya waktu itu pernah kayak kan dipuji terus ada yang sendiri bahkan sampai ngajak-ngajak temannya lebih baik saya memuji diri saya sendiri daripada dipuji. Kayak saya tuh lebih baik dipuji sama diri saya sendiri daripada dipuji sama orang lain.
Kadang mungkin anggapan DJ pujian orang lain belum tentu setulus setulus harapannya kita ya, karena kan mungkin hanya ingin menyindir seperti itu ya, tapi kita harus tetap berpikiran positif kepada orang lain ya, jangan terlalu berpikiran negatif, nanti kita yang bermasalah seperti itu ya. Oke, nah situ sudah perubahan apa tadi kita bilang ya, perubahan fisik, perubahan psikis, perubahan sosial, perubahan psikis. Terus ada nggak hubungannya dengan tanggung jawab keagamaan? Tentang tanggung jawab keagamaan, kira-kira ada? Oke, Perubahan tanggung jawabnya lebih rajin beribadah dan perubahan yang lebih positif. Berarti perubahannya, jadi kalian sudah memasuki, bukan anak-anak lagi ya, sudah memasuki masa remaja, itu diharapkan ada perubahan tentang untuk keagamaan, jadi lebih bertanggung jawab masalah keagamaannya ya, misalnya rajin sembahyang. Kalau umat Hindu sembahyang berapa kali? 3 kali. 3 kali seperti itu. Ada mungkin umat yang lain di sini? Tidak ada. Jadi kalau misalnya umat Hindu, kita bertanggung jawab sembahyang 3 kali. Nah, usahakan kan pagi sudah di sekolah, nanti siang juga di sekolah kan. Nah, kalian tanggung jawab pada sembahyang itu di sore hari atau malam hari seperti itu. Nah, tadi Presilia bilang ada Perubahan yang lebih positif. perubahan yang lebih positif. Nah, kira-kira perubahan yang lebih positif itu cara mana? Seperti apa? Ya. Yang pertama, bergaul lebih matang dari teman sebaya maupun mau cewek ataupun cowok. Terus yang kedua, bersikap itu lebih dewasa lagi. Terus yang ketiga, tidak cengeng. Keempat, tidak egois. Terus yang kelima, menerima dan mensyukuri keadaan diri sendiri, kayak nggak insecure sama diri sendiri. Tidak insecure pada diri sendiri seperti itu ya. Itu yang positifnya. Nah, sebelumnya ibu tanya ini, seharusnya dari tadi ibu tanya, sudah semua mengalami pubertas atau misalnya kan ciri-cirinya fisiknya itu ada, kalau yang cewek itu menstruasi, kalau yang cowok itu bini basah. Nah, itu yang paling jelas membedakan kita ya, selain ada payudara membesar, bidang membesar, otot seperti tubuh bulu, yang lainnya. Nah, yang paling membedakan itu kan adalah yang cewek menstruasi, yang cowok bini basah. Nah, untuk kalian bertujuh, apakah sudah mengalami semuanya seperti itu? Sudah. Berarti yang cowok sudah ya, yang cewek juga sudah ya semuanya. Nah, jadi sikap positif yang disampaikan Gladys tadi ya, jadi ibu harapkan itu kalian bertanggung jawab gitu loh. Yang cewek bertanggung jawab pada dirinya, yang cowok juga bertanggung jawab pada dirinya seperti itu. Karena berhati-hatilah bergaul ya, cewek cowok itu harus berhati-hati bergaul. Karena apa? Kalian sudah masa remaja ya, sudah akan menghasilkan. Jika misalnya, maaf ini ibu berkata secara vulgar seperti itu, jika misalnya kalian sampai melakukan hubungan intim, misalnya seperti itu, jadi tahu hubungan intim kan? Ada yang belum mengerti? Tidak, semua sudah tahu ya. Jadi itu akan menghasilkan sesuatu ya, menghasilkan apa kira-kira? Anak ya, seperti itu. Menstruasi itu kan kita mulai menstruasi karena udah ada perubahan di sel telur. Iya. Cowok udah menghasilkan sperma. Iya, sudah menghasilkan sperma. Karena sudah menghasilkan sel telur yang cewek, yang cowok juga sudah menghasilkan sperma. Jadi jangan coba seperti itu. Jadilah anak yang bukan anak lagi ya, remaja ya kita ya, remaja yang bertanggung jawab seperti itu. Oke? Nah, sekarang ibu akan memberikan sebuah video, anak-anak ya, bisa disaksikan videonya.
Bentar ya, tunggu.
kemudian selanjutnya adalah perubahan psikis atau perubahan mental. Ini juga menandakan timbulnya perasaan tidak tenang atau perasaan yang benar-benar dirasakan sebelumnya, yaitu antara lain rasa solidaritas tinggi, rasa ingin tahu yang besar, suka mengkritik, berkonfrontasi, ingin menunjukkan diri sendiri, pengajaran, religius, estetik dan estetik yang lebih berkembang, lebih mendalam. Kemudian harus dihadapi ya perubahan psikis ini karena ini banyak sekali dan ini tentunya kalian mengalaminya atau akan mengalaminya. Kalian alami cerita dari video ini ada beberapa yang mengalami ya. Karena kalian sudah mulai tertarik dengan lawan jenis, maka perempuan ini sering mempercantik diri, menampilkan diri dengan kesadaran yang maksudnya bahwa dia itu kuat, itu bukan seperti itu dan bukan seperti itu. Biasanya misalnya dulu SD kita nggak nemuin kadang nggak sisa rambut, kadang mandi itu nggak bermasalah begitu kan. Sekarang sudah mulai pakai skincare, mungkin ada yang sudah seperti itu ya, sudah menjaga kebersihan badannya, sudah menjaga penampilannya. Dulu baju yang tidak istrikan nggak apa-apa, sekarang harus istrika, harus kencang jadi bajunya, malu sama teman-temannya di kelas seperti itu. Istilahnya kenapa kalian ada yang ikut ke arah negatif, ke arah positif? Nah, di sini kalian bisa membedakan adalah harusnya ke arah mana. Misalnya kan sudah mulai ada yang positif nih, rokok ini coba aja yang lain itu kan akhirnya kalian dari SMP mencoba. Ketika kita sudah remaja, maka kita harus memiliki skill atau kemampuan yang akan mulai kita asah dari sekarang. Ketika kita dewasa, kita sudah memiliki skill atau keterampilan untuk menghadapi masa depan kita. Kenapa? Karena perubahan dengan saat ini sangat cepat sekali, apalagi teknologi juga semakin cepat sekali berkembang. Jika kita mengikuti, kita akan berkembang seperti itu. Teman-teman untuk senantiasa meningkatkan skillnya dan memperbaiki diri Sampai sini sudah paham? Ya. agar bisa sampai. Oke, teman-teman, kita sudah di penghujung. Sekarang saya minta kalian mengerjakan LKPD ya. LKPD itu adalah lembar kerja kali. Ini dibagi. Nah, silakan diisi kelas. Di situ diisi ini anggap kalian berkelompok ya. Ya, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Nah, di situ nama anggota kelompoknya. Ya, diisi nama anggota kelompoknya. Misalnya di sini yang jadi ketua kelompoknya Rangga, misalnya. Nah, akan nulis di sana namanya siapa, nama anggota kelompoknya. Terus ini misalnya GJ, tulis di sana namanya, nama temannya semua berempat. Ya. Tapi semuanya nulis, semuanya mengerjakan. Nanti yang mewakili presentasi itu ketua kelompok
kelompoknya yang mewakili berbicara. Ya, tinggal membacakan saja apa hasilnya. Ya. Nah, sekarang silakan kalian bisa diskusi apa jawabannya. Sudah selesai ya? Nah, sekarang silakan mempresentasikan satu kelompok satu orang. Ya, siapa yang mau kelompok 2? Ya, jadi ya silakan berdiri. Menurut kalian apa yang dimaksud dengan masa remaja? Masa remaja adalah masa di mana peralihan masa anak-anak ke masa dewasa yang telah mengikuti semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Pengalaman ketika pertama kali memasuki masa pubertas itu, pertama kali saya memiliki rasa pubertas sedikit panik dan takut karena ini pertama kali saya memasuki masa pubertas. Terus saya sedikit takut untuk berkata mama saya, terus saya search di Google dan saya pernah lihat mama saya kayak terus yang ketiga, perubahan apa yang kalian alami ketika kalian memasuki masa pubertas. Itu perubahannya saya mengalami perubahan fisik, psikis, mental dan sosial. Terus yang ketiga, sikap positif apa yang kalian sampaikan mengalami perubahan fisik, psikis, mental dan sosial, menjaga emosi, berpikiran sebelum bertindak, mengonsumsi makanan sehat, bersikap dewasa, tidak cengeng, menerima dan mensyukuri keadaan fisik diri. Ya, tepuk tangan ke JJ ya. Ya, sekarang kelompok 1. Rangga, silakan Rangga. Pengertian masa remaja adalah masa di mana peralihan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang dalam meliputi semua perkembangan yang dialami sebagai persiapan memasuki masa dewasa. Perubahan tersebut meliputi aspek fisik, psikis, dan sosial. Pengalaman saya ketika pertama kali memasuki masa pubertas yaitu saya mengalami perubahan pada tubuh saya, yakni dari tumbuhnya dapur, kumis, bulu kerja, bulu pada kemaluan. Perubahan apa yang kalian alami ketika kalian memasuki masa pubertas? Perubahan fisik, mental, sosial, dan psikis. Sikap positif apa yang kalian bisa lakukan saat mengalami perubahan fisik, psikis, mental, dan sosial yang terjadi pada diri kalian? Bersikap dewasa, tidak cengeng, tidak egois, menerima dan mensyukuri keadaan diri sendiri, bergaul lebih matang dengan teman sebaya. Oke. Nah, tepuk tangan buat Rangga ya. Semua jawabannya ini. Nah, sebelum kita sudah menyaksikan video, sudah mengerjakan LKPD, juga sudah kita berdiskusi. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan? Oke, ya. Masa remaja berusia 11 sampai 20 tahun mengalami gejolak dengan adanya perubahan-perubahan pada tubuh. Ya, masa remaja usianya 11 sampai 20 tahun dan mengalami perubahan pada tubuh. Mungkin ada yang lagi? Ya, silakan jadi. Kesimpulan masa remaja berusia 11 sampai 20 tahun, memasuki pubertas usia 9 sampai 10 tahun dan berakhir usia 15 sampai 16 tahun. Mengalami perubahan seperti perubahan fisik, perubahan psikis, mental, dan juga sosial. Nah, ternyata semuanya sudah mengerti ya, sudah paham dengan topik hari ini. Seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang belum mengerti? Tidak. Sudah semuanya paham hari ini dengan materinya? Nah, sebelum mengakhiri bimbingan kelompok, ada yang mungkin memberikan kesan dan pesan. Oke, Kartika, ya. Kesannya saya sangat senang mengikuti bimbingan kelompok hari ini dan saya mengetahui banyak hal tentang masa remaja. Ya. Dan pesannya bagi teman-teman yang sudah memasuki masa pubertas agar bisa menerima perubahan-perubahan yang terjadi dengan positif. Ya, jadi kalian harus menerima perubahan-perubahan itu dengan positif. Ya, jangan takut lagi, jangan panik lagi tentang perubahan-perubahan yang kalian alami seperti itu. Nah, sekarang Ibu meminta kalian untuk mengisi angket evaluasi
Silakan isi nama, kelas, materi pelayanan BK apa tadi? Ya, masa remaja dan perubahannya. Jadi diisi di bawahnya ini nama, terus tanda tangan ya. Nah, ini diisi tanda tangan di bawahnya. Nama, namanya terus tanda tangan. Hah? Enggak. Ini tanda tangan. Nama, ya, tanda tangannya. Nah, di titik-titiknya ini namanya ya. Ini namanya. Ya. Oke, kalau sudah, nah, silakan dimulai. Tanda tangan ya, Bu. Yang tadi sudah dicoba. Oke. Sebelum diakhiri, ada sedikit harapan dari Ibu setelah mengikuti bimbingan kelompok ini, kalian menjadi paham atas materi hari ini, mengetahui hal-hal yang lebih bermanfaat, mengetahui hal-hal yang lebih positif, apa yang harus kalian lakukan, misalnya saat masa remaja, apa yang tidak harus kalian lakukan. Ya, anak-anak ya? Ada yang ditanyakan? Sudah mengerti? Sudah. Oke, kalau sudah Ibu ucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan kalian untuk mengikuti bimbingan kelompok. Kalian sudah terbuka seperti itu, sudah mau memberikan pesan dan kesan, sudah berdiskusi dengan baik seperti itu. Nah, sebelum mengakhiri, kita tadi kan diawali dengan doa. Mari kita akhiri dengan doa. Siapa yang memimpin mengakhiri doa? Mungkin dari yang cowok nih, kemarin tadi sudah diawali dengan yang cewek. Sekarang siapa? Ya, mungkin bagus. Baik teman-teman, sudah mulai ini mari kita berdoa untuk keyakinan dan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Ya, nanti bagi yang belum jemput, tunggu di di depan sekolah dulu ya, jangan di luar sekolah. Ya anak-anak ya. Oke, terima kasih untuk hari ini. Selamat siang semuanya. Siap.
siap, semangat, hebat.